Pamitnya cuma sehari, alasannya ibu sakit. Tapi seminggu berlalu, suamiku lenyap tanpa kabar. Nekat menyusul bersama anakku, langkahku justru dihadang kakek asing di depan gerbang. "Tunggu 5 menit, bisiknya gemetar. Siapa sangka, penantian singkat itu menyelamatkan nyawaku dari neraka di dalam sana. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Semuanya bermula pada Selasa sore yang mendung. Langit di luar tampak abu-abu pekat, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Di ruang tengah, aku sedang melipat pakaian Bima yang baru saja kering ketika Raka, suamiku, keluar dari kamar dengan langkah terburu-buru. Wajahnya tegang, keringat dingin terlihat membasahi pelipisnya, padahal kipas angin menyala cukup kencang. Dia menghampiriku, namun matanya tidak benar-benar menatapku. Tatapannya liar, berpindah-pindah dari jam dinding ke arah tas ransel besar yang ia tenteng di tangan kanannya. "Din," panggilnya dengan suara yang terdengar serak. "Aku harus pulang ke desa sekarang. Ibu sakit mendadak." Jantungku mencelos mendengar kabar itu. Ibu mertuaku memang sudah tua, tapi terakhir kali kami berbicara di telepon minggu lalu, suaranya masih terdengar bugar dan penuh tawa. Aku segera meletakkan baju kaos kecil milik Bima dan berdiri menghadapnya. Rasa khawatir langsung menyergap, membuatku lupa pada keanehan sikap Raka yang tampak begitu gelisah. "Sakit apa, Mas? Kok mendadak banget?" "Ya ampun, ayo kita siap-siap. Aku bangunkan Bima dulu, kita berangkat sama-sama," kataku spontan. Tanganku sudah bersiap melangkah menuju kamar Bima yang sedang tidur siang. Namun, Raka menahan lenganku. Cengkeramannya terasa kencang, sedikit menyakitkan, seolah ia sedang menahan sesuatu yang berat dalam dirinya. "Enggak usah, Din. Kamu di rumah saja sama Bima. Kasihan kalau dia harus bangun dan ikut perjalanan jauh mendadak begini. Lagian, aku cuma sebentar. Cuma mau memastikan kondisi ibu." Aku mengernyitkan dahi. Alasan itu terdengar masuk akal, tapi entah kenapa, hatiku menolaknya. "Tapi Mas, kalau ibu sakit parah, aku sebagai menantu harusnya ada di sana. Siapa yang bantu urus ibu kalau kamu laki-laki semua di sana? Bapak kan juga sudah tua." Raka menggeleng cepat, kali ini ia sedikit membentak, meski kemudian ia segera merendahkan suaranya lagi. "Jangan membantah dulu, Din. Kondisinya belum jelas. Kalau aku bawa kalian, nanti malah repot di sana. Aku janji, aku cuma pergi sehari. 24 jam. Besok malam aku sudah sampai rumah lagi. Kantor juga lagi padat banget, aku nggak bisa ambil cuti lama. Ini murni izin darurat." Aku terdiam, menatap tas ransel hitam besar yang ada di tangannya. Tas itu terlihat penuh dan berat. Isinya tampak padat hingga resletingnya terlihat meregang. Rasa curigaku mulai tumbuh perlahan, menyelinap di antara rasa khawatirku pada ibu. "Mas," ujarku pelan, menunjuk tas itu dengan daguku. "Kalau cuma sehari, kenapa bawa tas gunung yang besar itu? Itu isinya penuh banget, kayak orang mau pergi seminggu atau mau pindahan." Raka tampak tersentak mendengar pertanyaanku. Ia melirik tas itu sekilas lalu tertawa, tapi tawanya terdengar hambar dan dipaksakan. "Tidak ada kehangatan di sana." "Oh, ini sekalian aku bawa baju-baju bekas kita yang sudah nggak kepakai, Din. Mau aku kasih ke tetangga di desa yang membutuhkan. Ibu kan suka ngomel kalau lihat lemari penuh barang nggak kepakai. Jadi sekalian saja." Penjelasan itu terasa ganjil. Sejak kapan Raka peduli soal baju bekas di tengah kepanikan ibunya yang sakit mendadak? Biasanya dia orang yang paling tidak mau repot membawa barang berat jika tidak benar-benar perlu. Namun, melihat wajahnya yang semakin pucat dan tangannya yang gemetar saat memegang kunci mobil, aku memilih untuk menelan rasa curiga itu. Mungkin dia memang panik luar biasa karena kondisi ibunya. "Ya sudah kalau begitu," kataku akhirnya, menyerah. Aku mendekatinya, berniat menyalami tangannya dan mencium pipinya seperti biasa sebelum ia berangkat kerja. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Salam buat ibu dan bapak. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Kalau butuh aku nyusul, bilang ya." Raka mengangguk kaku.
Ia membiarkan aku mencium tangannya, tapi ia tidak mencium keningku seperti biasanya. Ia justru mundur selangkah, seolah membuat jarak di antara kami. "Jaga Bima," ucapnya singkat. Itu bukan permintaan tolong, melainkan terdengar seperti peringatan. "Kunci pintu ganda. Jangan bukakan pintu buat orang asing, siapapun itu." "Iya, Mas. Kamu kenapa sih? Kok tegang banget?" tanyaku lagi, mencoba mencari jawaban di matanya. "Nggak apa-apa. Aku berangkat," potongnya cepat. Tanpa menoleh lagi, Raka berbalik dan setengah berlari menuju pintu depan. Aku mengikutinya sampai ke teras. Langit di luar sudah mulai meneteskan gerimis. Raka melempar tas besarnya ke jok belakang mobil dengan kasar, lalu masuk ke kursi kemudi. Mesin mobil menderu, dan dalam hitungan detik, mobil itu sudah melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah kami, bahkan tanpa menunggu aku melambaikan tangan. Aku berdiri mematung di teras, membiarkan cipratan air hujan membasahi ujung kakiku. Perasaan tidak enak itu semakin membesar di dadaku. Firasat seorang istri jarang sekali salah, dan saat itu, hatiku berteriak bahwa kepergian Raka kali ini bukan sekadar kunjungan menjenguk orang sakit. Tas besar itu, keringat dingin itu, dan tatapan matanya yang penuh ketakutan, semuanya terasa salah. "Papa mana, Bu?" Suara kecil membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat Bima berdiri di ambang pintu sambil mengucek matanya. Ia baru bangun tidur, rambutnya masih berantakan dan ia memegang boneka beruang kesayangannya. Aku tersenyum getir, berusaha menyembunyikan kegelisahanku di depan anakku yang baru berusia 5 tahun itu. Aku menghampirinya dan berjongkok menyamakan tinggi kami. "Papa pergi sebentar ke rumah nenek. Sayang, nenek lagi sakit. Besok papa pulang lagi kok." "Bima mau ikut?" Rengeknya pelan. "Nanti ya, kalau nenek sudah sembuh kita main ke sana. Sekarang Bima sama ibu dulu di sini. Kita bikin nasi goreng kesukaan Bima yuk," bujukku sambil mengelus pipinya yang gembil. Bima mengangguk meski wajahnya masih cemberut. Aku menggandengnya masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu rapat-rapat, sesuai pesan terakhir Raka. Suara kunci yang berputar terdengar begitu nyaring di rumah yang mendadak terasa sepi ini. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah alam pun turut menangis mengiringi kepergian suaminya yang penuh misteri. Aku tidak bisa tidur semalaman, terus menatap layar ponsel, menunggu kabar yang tak kunjung datang. 24 jam pertama adalah waktu terpanjang dalam hidupku. Aku menghabiskan waktu dengan terus melirik jam dinding di ruang tamu. Detik demi detik berlalu dengan lambat, menyiksa batin yang dipenuhi tanda tanya. Raka berjanji hanya pergi sehari. Seharusnya, sore ini dia sudah kembali. Atau setidaknya, dia sudah memberi kabar kalau dia sudah sampai atau bagaimana kondisi ibu. Namun, sejak mobilnya meninggalkan halaman rumah kemarin sore, tidak ada satupun pesan atau panggilan masuk darinya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin sinyal di desa sedang buruk. Desa tempat tinggal mertuaku memang berada di kaki gunung, kadang sinyal seluler timbul tenggelam, apalagi kalau hujan deras seperti kemarin. Atau mungkin baterai ponselnya habis dan dia lupa bawa pengisi daya karena terburu-buru. "Bu, papa kok belum pulang?" "Katanya cuma sebentar," tanya Bima saat kami sedang makan malam. Ia mengetuk-ngetuk sendoknya ke piring, wajahnya terlihat kecewa. Kursi di ujung meja, tempat Raka biasa duduk, kini kosong melompong. "Mungkin papa kemalaman di jalan, Nak, atau masih bantu-bantu bapak jaga nenek. Besok pagi pasti papa telepon." Jawabku berbohong, menenangkan Bima sekaligus menenangkan diriku sendiri. Malam itu, aku menelepon Raka untuk kelima kalinya. Nada sambung terdengar panjang. Tut-tut, tapi tidak ada yang mengangkat. Setidaknya ponselnya aktif. Itu sedikit melegakan. Mungkin dia sedang tidur karena kelelahan, atau ponselnya di silent. Aku mengirim pesan WhatsApp. "Mas, sudah sampai? Gimana keadaan ibu? Kabari aku ya, aku khawatir." Pesan itu hanya bertanda centang 2 abu-abu. Terkirim, tapi belum dibaca. Hari kedua berlalu, kecemasanku berubah menjadi kepanikan yang mulai menggerogoti akal sehat. Pagi-pagi sekali aku mencoba menelepon lagi. Kali ini, jawaban yang ku terima berbeda. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan."
Suara operator wanita yang datar itu terasa seperti petir di siang bolong. Ponselnya mati. Benar-benar mati. Aku mencoba menelepon berulang kali, setiap 1 jam sekali, namun hasilnya tetap sama. Kenapa dia mematikan ponselnya? Kalaupun baterainya habis, masa selama 2 hari dia tidak mengecasnya? Di rumah mertuaku ada listrik, bukan di tengah hutan belantara. Aku harus telepon rumah, gumamku pada diri sendiri. Mertuaku punya telepon rumah jadul, telepon kabel yang jarang dipakai tapi masih berfungsi. Aku mencari buku telepon lama di laci, menemukan nomor yang ditulis tangan oleh Raka bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, aku memutar nomor itu. Nada sambung terdengar. Kring, kring. Hatiku berdebar kencang, berharap mendengar suara ibu atau bapak, atau syukur-syukur suara Raka yang bilang, "Maaf Din, HP-ku rusak." Tapi telepon itu terus berdering tanpa jawaban. Tidak ada yang mengangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi. Sampai 10 kali aku mencoba menghubungi telepon rumah mertuaku, hasilnya nihil. Rumah itu seolah kosong tak berpenghuni. Memasuki hari ketiga, aku mulai sulit fokus melakukan apapun. Pekerjaan rumah terbengkalai. Aku sering melamun di teras, berharap melihat mobil Raka muncul di ujung jalan. Bima mulai rewel. Ia sering menangis tanpa sebab dan terus menanyakan ayahnya. Aku kehabisan alasan untuk berbohong padanya. "Papa kerja jauh ya, Bu? Papa nggak sayang Bima lagi?" Tanyanya dengan mata berkaca-kaca saat mau tidur. Hancur hatiku mendengarnya. Aku memeluknya erat. "Enggak, sayang. Papa sayang banget sama Bima. Papa pasti pulang. Papa cuma lagi sibuk banget." Di hari keempat dan kelima, situasi semakin memburuk bukan hanya karena ketidakhadiran Raka, tapi karena lingkungan sekitar. Di kompleks perumahan kami, tidak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Tetangga mulai menyadari ketidakhadiran mobil Raka dan wajahku yang semakin kusut. Pagi itu, saat aku keluar sebentar untuk membeli sayur di tukang sayur keliling yang berhenti di depan gang, Bu Tejo, tetangga yang paling gemar bergosip, langsung menyapaku dengan senyum yang terasa penuh selidik. Jeng Dinda. Tumben sendirian aja. Mas Raka mana? Kok mobilnya nggak kelihatan udah berapa hari ya? Biasanya kan dipanasin tiap pagi. Tanyanya dengan suara yang cukup keras, membuat ibu-ibu lain menoleh. Aku tersenyum kaku, pura-pura sibuk memilih bayam. Mas Raka lagi di rumah ibunya, Bu. Ibunya sakit. Oh alah, sakit apa? Kok lama banget? Udah mau seminggu loh ini. Biasanya kan Mas Raka nggak pernah ninggalin istri lama-lama. Jangan-jangan. Bu Tejo menggantung kalimatnya, matanya menyipit penuh arti. Jangan-jangan ada masalah ya, Jeng? Atau Mas Raka ya? Namanya juga laki-laki, kadang kalau lagi pusing suka cari hiburan lain. Darahku mendidih mendengar sindiran halusnya. Mas Raka anak yang berbakti, Bu. Dia cuma merawat orang tuanya. Permisi, potongku cepat, membayar sayuran seadanya lalu buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, aku menangis. Kata-kata Bu Tejo, meski menyakitkan, mau tidak mau memicu ketakutan lain di kepalaku. Apakah Raka kabur? Apakah dia punya wanita lain? Apakah alasan, ibu sakit, itu cuma kedok? Tapi tas besar itu, dan wajah ketakutannya, itu bukan wajah orang yang mau berselingkuh. Itu wajah orang yang sedang lari dari sesuatu. 1 minggu berlalu. 7 hari tanpa suara, tanpa pesan, tanpa kepastian. Aku sudah tidak bisa makan dengan benar. Tubuhku terasa lemas, tapi pikiranku bekerja sangat keras memutar segala kemungkinan buruk. Aku menelepon kantor Raka, berpura-pura wajar. "Siang, Mbak. Saya Dinda, istrinya Raka. Mau tanya, apa Raka sudah masuk kerja hari ini?" Tanyaku pada resepsionis. Hening sejenak di ujung sana. "Pak Raka? Loh, Bu Dinda belum tahu?" Pak Raka sudah mengajukan cuti mendadak seminggu yang lalu lewat email. Katanya ada urusan keluarga urgent. Tapi anehnya, HRD kami mencoba menghubungi beliau untuk konfirmasi perpanjangan cuti. Nomornya tidak bisa dihubungi juga, Bu. Kami juga bingung. Jawaban itu membuat lututku lemas. Jadi dia benar-benar memutus kontak dengan semua orang. Bukan cuma aku. Malam itu,
Di hari ketujuh, aku memandangi Bima yang tertidur pulas. Wajahnya begitu mirip Raka. Rasa rindu dan rasa marah bercampur aduk menjadi satu gumpalan nekat di dadaku. Aku tidak bisa begini terus. Menunggu dalam ketidaktahuan sama saja dengan membunuh diriku perlahan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi peta. Jarak ke desa mertuaku sekitar 4 jam perjalanan jika lancar. Cukup, bisikku dalam hati. Aku nggak akan menunggu lagi. Aku bangkit dari kasur, mengambil koper kecil, dan mulai memasukkan baju-baju Bima dan bajuku seadanya. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli kalau nanti Raka marah karena aku menyusul tanpa izin. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Raka memang lari dariku, aku harus mendengarnya langsung dari mulutnya. Tapi jika terjadi sesuatu yang buruk pada mertuaku atau suaminya, aku harus ada di sana. Tekadku sudah bulat. Besok pagi, saat matahari belum terbit sempurna, aku akan menyalakan mesin mobil tuaku dan menembus ketidakpastian ini. Aku tidak tahu apa yang menungguku di desa itu, tapi aku tahu satu hal, diam di rumah hanya akan membuatku gila. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding kamar. Foto Raka yang tersenyum lebar sambil merangkulku. "Kamu di mana, Mas?" tanyaku pada foto yang membisu itu. "Semoga kamu baik-baik saja, karena kalau kamu mempermainkan kami, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar terdengar seperti hitungan mundur menuju takdir yang akan mengubah hidup kami selamanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya, namun aku sudah sibuk mondar-mandir di dalam rumah, memastikan tidak ada yang tertinggal. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4 pagi. Udara dingin menyusup masuk melalui celah ventilasi, membuatku menggigil, atau mungkin itu karena rasa gugup yang sejak semalam tak mau pergi. Aku membangunkan Bima dengan hati-hati. Anak itu menggeliat pelan, matanya masih terpejam rapat. "Sayang, bangun yuk, kita jalan-jalan ke tempat nenek." Mendengar kata nenek, mata Bima langsung terbuka sedikit. "Sekarang, Bu?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. "Iya, sekarang." "Biar nggak macet," jawabku sambil memakaikan jaket tebal ke tubuh mungilnya. Aku tidak tega memberitahunya alasan sebenarnya, bahwa ibunya ini sedang dilanda panik setengah mati karena ayahnya hilang tanpa jejak. Baginya, ini hanya petualangan pagi buta. Setelah mengunci semua pintu dan jendela, kami masuk ke dalam mobil hatchback tuaku. Mobil ini jarang dipakai jarak jauh sejak Raka membeli mobil baru yang ia bawa pergi itu. Aku berdoa dalam hati semoga mesinnya tidak rewel di jalan. Saat aku memutar kunci kontak, mesin menderu pelan sebelum akhirnya menyala stabil. "Bismillah," ucapku lirih, menginjak pedal gas perlahan. Jalanan kota masih sepi. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah sisa hujan semalam. Kami melaju menembus kabut tipis pagi hari. Bima kembali tertidur di kursi samping, memeluk boneka beruangnya. Wajah polosnya membuat dadaku sesak. "Maafkan ibu ya, Nak. Semoga di sana kita ketemu Papa." 1 jam pertama perjalanan terasa lancar. Kami sudah keluar dari hiruk-pikuk kota dan mulai memasuki jalan antar provinsi yang dikelilingi persawahan. Namun, memasuki jam kedua, langit yang tadinya hanya mendung mulai menumpahkan isinya. Hujan turun bukan sekadar gerimis, tapi seperti dituang dari langit. Deras sekali. Wiper mobilku bekerja keras menyapu kaca depan, bergerak kiri kanan dengan irama cepat yang memusingkan. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Aku harus memperlambat laju mobil, mencengkeram setir lebih erat. "Bu, hujan?" Bima terbangun karena suara guntur yang menggelegar. "Iya, sayang. Nggak apa-apa, Bima bobo lagi aja." "Ibu nyetirnya pelan-pelan kok," kataku berusaha terdengar tenang, padahal telapak tanganku mulai berkeringat dingin. Jalanan menuju desa mertuaku bukanlah jalan tol yang mulus. Ini adalah jalanan berkelok yang membelah bukit, dengan jurang di satu sisi dan tebing batu di sisi lain. Dalam kondisi hujan deras seperti ini, jalanan menjadi licin dan berbahaya. Beberapa kali ban mobilku terasa sedikit selip saat melewati tikungan tajam, membuat jantungku nyaris copot. Pikiranku kembali melayang pada Raka. Apa dia juga menembus hujan sederas ini seminggu yang lalu? Dengan kondisi emosional yang kacau seperti saat dia pamit,
Pikiran buruk tentang kecelakaan lalu lintas sempat terlintas, membuatku merinding. Tapi aku menepisnya. Kalau kecelakaan, pasti polisi sudah menghubungi. Pasti ada kabar. Tidak, ini bukan kecelakaan. Ini sesuatu yang lain. Keheningan telepon rumah mertuaku yang paling menggangguku. Seburuk-buruknya sinyal HP, telepon kabel, PSTN, seharusnya tetap nyala kecuali kabelnya putus. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Apa mereka semua pergi? Atau, mereka tidak bisa mengangkat? Bu, masih lama? Tanya Bima lagi. Kali ini suaranya terdengar bosan dan sedikit takut melihat gelapnya suasana di luar, meski waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Sebentar lagi, Nak. Kita sudah masuk wilayah kabupatennya. Tinggal naik ke arah gunung sedikit lagi. Jawabku. Aku menyalakan radio untuk memecah kesunyian yang mencekam, tapi yang terdengar hanya suara kresek-kresek statis. Sinyal radio pun hilang timbul di daerah perbukitan ini. Akhirnya aku mematikannya kembali, membiarkan suara hujan yang menghantam atap mobil menjadi satu-satunya musik pengiring perjalanan kami. Perjalanan yang seharusnya hanya 4 jam ini terasa menjadi 6 jam karena cuaca buruk. Saat kami akhirnya melihat gapura desa bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sukamakmur," jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 11 siang. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus dan kabut tebal yang menyelimuti atap-atap rumah penduduk. Desa ini biasanya asri dan ramai oleh aktivitas petani, tapi hari ini, suasananya berbeda. Mobilku melaju pelan memasuki jalan utama desa yang berbatu. Roda mobil bergemeretak melindas kerikil basah. Hal pertama yang aku sadari adalah kesunyiannya. Biasanya, jam segini banyak ibu-ibu yang duduk di beranda rumah sambil menganyam bambu atau anak-anak yang berlarian pulang sekolah. Tapi hari ini, jalanan lengang. Pintu-pintu rumah warga banyak yang tertutup. Hanya ada 1-2 orang lewat yang menatap mobilku dengan tatapan asing, penuh curiga. Tidak ada senyum ramah khas orang desa yang biasanya menyambut tamu. "Sepi banget ya, Bu," celetuk Bima, matanya menempel di kaca jendela. "Iya, mungkin karena habis hujan, orang-orang pada di dalam rumah," jawabku asal. Aku mengarahkan mobil menuju ujung desa, tempat rumah mertuaku berada. Rumah mereka agak terpencil, terpisah dari pemukiman padat penduduk, dikelilingi oleh kebun cengkeh yang luas. Semakin mendekat ke sana, perasaanku semakin tidak karuan. Ada aura suram yang menggantung di udara, seolah pepohonan besar di kiri kanan jalan sedang mengawasi kedatangan kami. Jalanan semakin menyempit, hanya cukup untuk 1 mobil. Rumput liar di pinggir jalan tampak tinggi-tinggi, sepertinya sudah lama tidak dibabat. Aneh. Bapak mertuaku adalah orang yang sangat rajin. Beliau tidak pernah membiarkan rumput liar tumbuh setinggi lutut di jalan masuk menuju rumahnya. Kebersihan itu sebagian dari iman, begitu katanya selalu. Lalu, aku melihatnya. Di halaman luas rumah mertuaku, terparkir sebuah mobil SUV hitam. Itu mobil Raka. Jantungku melonjak girang sesaat. "Itu mobil Papa, Bim," seruku refleks. Bima langsung menegakkan duduknya. Mana Papa?" Namun, kegembiraanku langsung luntur saat jarak kami semakin dekat. Mobil itu memang mobil Raka, tapi kondisinya menyedihkan. Badi mobil yang biasanya mengkilap karena Raka sangat apik merawatnya, kini tertutup lapisan debu tebal yang sudah menjadi lumpur kering karena hujan. Di atas kap mesin dan atap mobil, berserakan daun-daun kering dan ranting pohon yang jatuh, menumpuk begitu saja. Itu bukan kondisi mobil yang baru dipakai kemarin atau 2 hari lalu. Itu terlihat seperti mobil yang sudah diparkir berhari-hari tanpa pernah disentuh, dibiarkan begitu saja di bawah pohon mangga tanpa penutup. "Kok mobil Papa kotor banget, Bu?" tanya Bima polos. Aku tidak menjawab. Mataku beralih ke bangunan rumah joglo di depannya. Rumah mertuaku yang biasanya hangat dengan pintu depan yang selalu terbuka lebar untuk menyambut tamu, kini tertutup rapat. Pintu kayu jati besarnya terkunci. Jendela-jendela kaca yang lebar tertutup gorden tebal dari dalam. Tidak ada celah sedikit pun untuk mengintip ke dalam. Lampu teras menyala, meski hari sudah siang. Tanda bahwa lampu itu tidak pernah dimatikan sejak malam sebelumnya, atau mungkin malam-malam sebelumnya lagi. Suasana di sekitar rumah itu mati. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara radio bapak yang biasanya menyiarkan wayang kulit.
Hanya suara angin yang mendesir lewat celah-celah daun cengkeh. Aku mematikan mesin mobil tepat di belakang mobil Raka. Keheningan langsung menyergap kami. Ayo turun, tapi Bima pegang tangan ibu terus ya. Jangan lari-lari, perintahku tegas. Kami turun dari mobil. Udara di sini jauh lebih dingin dari di kota, menusuk sampai ke tulang. Aku merapatkan jaket Bima, lalu menggandeng tangannya erat-erat. Kami berjalan pelan menuju teras rumah. Saat langkah kakiku menginjak lantai tegel teras yang dingin, aku merasa ada puluhan mata yang mengawasi dari balik gorden-gorden tertutup itu. Tapi akal sehatku bilang itu tidak mungkin. Ini rumah mertuaku sendiri. Rumah kakek dan nenek Bima. Kenapa aku harus merasa takut? Assalamualaikum. Panggilku. Suaraku terdengar kecil, tertelan oleh kesunyian. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, lebih keras. Assalamualaikum. Bu, Pak, Mas Raka. Ini Dinda sama Bima. Tetap hening. Tanganku terangkat hendak mengetuk pintu, namun gerakanku terhenti saat ekor mataku menangkap pergerakan di seberang jalan. Di balik pohon beringin besar yang tumbuh di batas pekarangan, ada bayangan seseorang. Aku menoleh cepat. Jantungku berdegup kencang. Seorang kakek tua berdiri di sana. Bukan tetangga yang aku kenal. Dia mengenakan pakaian serba hitam yang tampak lusuh, dengan caping petani yang menutupi sebagian wajahnya. Dia berdiri diam, mematung, menatap lurus ke arah kami. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah tongkat kayu yang ujungnya runcing. Dia tidak tersenyum. Dia tidak menyapa. Dia hanya menatap dengan sorot mata yang tajam dan waspada. Ibu, itu siapa? Bisik Bima sambil menyembunyikan wajahnya di balik pinggangku. Belum sempat aku menjawab, kakek itu melangkah keluar dari bayangan pohon. Langkahnya pincang tapi cepat, mengarah lurus kepada kami. Wajahnya tegang, seolah dia sedang melihat hantu atau melihat korban. Aku mematikan mesin mobil tepat di belakang SUV hitam milik Raka. Suara deru halus mesin yang mati itu seketika digantikan oleh keheningan yang begitu mencekam, seolah-olah seluruh desa ini sedang menahan napas. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada suara gesekan daun yang biasanya terdengar menenangkan di pedesaan, bahkan angin pun terasa berhenti berhembus. Desa tempat mertuaku tinggal, yang biasanya hangat dan penuh dengan sapaan ramah para tetangga, kini berubah menjadi sebuah tempat asing yang dingin dan menakutkan. Tanganku masih mencengkeram setir dengan erat, kuku-kukuku memutih karena tekanan yang kuberikan. Mataku terpaku pada mobil di depanku. Itu benar-benar mobil suamiku. Mobil yang kami cicil dengan susah payah, mobil yang selalu Raka banggakan dan rawat seperti anak sendiri. Raka adalah tipe laki-laki yang akan marah besar jika ada setitik debu menempel di kap mesinnya, atau jika Bima tidak sengaja menumpahkan remah biskuit di jok belakang. Dia sangat obsesif dengan kebersihan kendaraannya. Tapi apa yang kulihat di hadapanku sekarang sungguh meremukan hati dan logikaku. Mobil itu terlihat menyedihkan. Sekujur bodinya tertutup lapisan debu tebal yang sudah mengeras, karena bercampur air hujan dan panas matahari yang silih berganti. Di bagian atap dan kaca depannya, daun-daun kering berserakan menumpuk, seakan-akan mobil itu sudah menjadi bagian dari sampah halaman yang tidak berharga. Ranting-ranting pohon mangga yang patah tergeletak begitu saja di atas kap mesin, dan tidak ada tanda-tanda mobil itu pernah dinyalakan atau dipindahkan setidaknya dalam waktu 1 minggu terakhir. Air mataku mulai menggenang. Dadaku sesak oleh ribuan pertanyaan yang menghantam kepala. Bagaimana mungkin Raka membiarkan mobil kesayangannya menjadi rongsokan seperti ini? Jika dia ada di sini untuk merawat ibu yang sakit, bukankah setidaknya dia akan keluar sebentar untuk memanaskan mesin atau membersihkan daun-daun itu? Kecuali jika dia memang tidak pernah keluar dari rumah itu sejak dia datang. Ibu, kenapa kita berhenti? Itu mobil Papa kan? Papa ada di mana? Suara Bima memecah lamunanku. Anakku yang malang itu menempelkan wajahnya ke kaca jendela, matanya yang bulat mencari sosok ayahnya dengan penuh harap. Aku menarik napas panjang, berusaha menelan isak tangis yang sudah berada di ujung tenggorokan. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan Bima. Aku harus menjadi ibu yang kuat. Aku menoleh ke arahnya dan memaksakan seulas senyum, meski aku tahu senyum itu pasti terlihat sangat palsu dan getir. Iya sayang, itu mobil Papa. Papa pasti ada di dalam sama kakek dan nenek. Ayo kita turun,
Tapi janji sama ibu ya, Bima jangan lari-lari. Bima harus pegang tangan ibu terus. Jangan lepaskan tangan ibu sedetik pun. Oke? Kataku dengan nada yang kubuat selembut mungkin, padahal hatiku bergemuruh hebat karena ketakutan. Kami turun dari mobil. Begitu kakiku menginjak tanah pekarangan yang becek sisa hujan, hawa dingin langsung menusuk kulit, menembus jaket tipis yang kukenakan. Rasanya bukan hanya dingin karena cuaca, tapi ada aura kelam yang menyelimuti rumah joglo tua di hadapanku ini. Rumah mertuaku tampak berdiri angkuh dan bisu. Pintu kayu jati besarnya yang berukir indah itu tertutup rapat, terkunci dari dalam. Jendela-jendela kaca yang biasanya terbuka lebar agar udara segar masuk, kini tertutup rapat oleh gorden-gorden tebal berwarna gelap. Tidak ada celah sedikit pun bagi cahaya matahari untuk masuk, atau bagi mata orang luar untuk mengintip ke dalam. Lampu teras menyala redup, berkedip-kedip lemah di siang bolong, menandakan bahwa saklarnya tidak pernah dimatikan entah sejak kapan. Aku melangkah pelan sambil menggandeng Bima. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menggelayuti kakiku. Mataku menyapu sekeliling halaman yang luas itu. Rumput ilalang tumbuh liar di sudut-sudut pagar. Tanaman bunga anggrek kesayangan ibu mertuaku tampak layu dan kering tak terurus. Pemandangan ini semakin memperkuat firasat burukku. Ibu mertuaku sangat mencintai tanaman-tanamannya. Beliau tidak akan pernah membiarkan mereka mati kekeringan seperti ini. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di sini. Assalamualaikum. Suaraku terdengar parau dan gemetar saat aku mencoba memanggil. Suaraku langsung hilang ditelan kesunyian halaman yang luas. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang memantul di dinding tembok pagar. Aku mencoba melangkah lebih dekat ke arah teras, namun tiba-tiba, ekor mataku menangkap sebuah pergerakan di seberang jalan, tepat di balik pohon beringin tua yang akarnya menjuntai menyeramkan. Jantungku tersentak kaget. Aku menoleh cepat, dan saat itulah aku melihatnya. Sosok itu keluar dari balik bayangan pohon dengan gerakan yang kaku dan menyeramkan. Seorang kakek tua. Dia bukan tetangga yang pernah kulihat sebelumnya, selama bertahun-tahun aku menjadi menantu di keluarga ini. Penampilannya sungguh mengerikan, seperti gelandangan yang sudah lama hidup di hutan. Dia mengenakan pakaian serba hitam yang sudah lusuh dan robek di beberapa bagian, warnanya pudar termakan usia dan kotoran. Sebuah caping petani yang sudah penyok menutupi sebagian wajahnya, namun tidak bisa menyembunyikan rahangnya yang tegas dan dipenuhi janggut putih yang berantakan. Kulitnya legam terbakar matahari, penuh dengan guratan keriput yang dalam, seolah setiap garis di wajahnya menyimpan kisah penderitaan yang tak terucap. Tapi yang paling membuat nyaliku menciut adalah tatapan matanya. Dari balik bayang-bayang caping itu, sepasang mata yang tajam dan liar menatapku lurus-lurus. Tatapan itu bukan tatapan ramah orang tua kepada anak muda, melainkan tatapan seekor binatang buas yang sedang mengawasi mangsanya, penuh kewaspadaan dan ancaman. Di tangan kanannya, dia menggenggam sebuah tongkat kayu jati yang ujungnya runcing dan dipenuhi tanah lumpur, seolah tongkat itu adalah senjata yang siap dia gunakan kapan saja. Ibu Bima takut. Bima merengek sambil menyembunyikan wajahnya di balik pinggangku, tubuh kecilnya gemetar ketakutan melihat sosok menyeramkan itu. Aku mengeratkan pelukanku pada bahu Bima, naluri keibuanku langsung bangkit. Rasa takutku perlahan berubah menjadi mode pertahanan diri. Tenang nak, ada ibu di sini. Jangan takut, bisikku menenangkan Bima, meski kakiku sendiri terasa lemas seperti jeli. Kakek itu berjalan pincang namun cepat ke arah kami. Langkahnya berat, menghentak tanah dengan irama yang mengintimidasi. Dia berhenti tepat di depan pintu pagar besi yang menjadi satu-satunya akses masuk ke halaman rumah mertuaku. Dia berdiri di sana, memblokir jalan kami dengan tubuh kurusnya yang terlihat keras seperti batu karang. Berhenti, ucapnya. Suaranya terdengar parau dan berat, seperti suara gesekan dua batu kali yang kasar. Tidak ada nada sopan santun sedikit pun, hanya perintah mutlak yang dingin. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Aku tidak boleh kalah gertak. Aku datang jauh-jauh dari kota, menempuh perjalanan berjam-jam, meninggalkan rasa nyamanku demi mencari suamiku. Aku tidak akan membiarkan orang asing menghalangiku sekarang. Maaf, Kek, kataku dengan suara yang kubuat setegas mungkin, meski getarannya masih terdengar jelas. Saya mau masuk. Ini rumah mertua saya. Tolong minggir,
saya mau buka gerbangnya. Kakek itu tidak bergeming. Dia justru menancapkan tongkat kayunya ke tanah dengan keras. Duk! Suaranya terdengar seperti peringatan perang. Pulang, desisnya tajam. Matanya menyipit, menatapku dengan sorot yang menusuk sampai ke ulu hati. Tidak ada urusan buatmu di sini. Bawa anakmu pergi sekarang juga. Tempat ini bukan untuk kalian. Darahku mendidih mendengar pengusiran sepihak itu. Siapa dia berani mengusirku dari rumah keluargaku sendiri? Rasa lelah, cemas, dan lapar yang kurasakan seharian ini meledak menjadi amarah. Kakek ini siapa sebenarnya? Teriakku, suaraku meninggi karena emosi. Saya ini menantu pemilik rumah ini. Suami saya, Raka, ada di dalam. Mobilnya ada di situ. Kakek tidak punya hak melarang saya masuk. Kakek orang jahat ya? Kakek mau merampok rumah mertua saya? Mendengar teriakan histerisku, kakek itu tidak mundur selangkah pun. Wajahnya justru semakin tegang. Dia melirik sekilas ke arah rumah mertuaku yang tertutup rapat, seolah memastikan tidak ada yang mendengar teriakan kami, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang kini bercampur antara kemarahan dan ketakutan. Ya, aku melihatnya sekilas. Ada kilatan ketakutan di mata tua itu. Ketakutan yang sangat besar. Jangan teriak, bodoh, bentaknya dengan suara tertahan, setengah berbisik tapi penuh penekanan. Dia maju selangkah mendekatiku, aroma tembakau menyengat dan bau keringat apek menguar dari tubuhnya, membuatku mual. Kamu pikir suamimu itu masih peduli padamu? Kamu pikir yang ada di dalam sana itu keluarga bahagia yang sedang menunggumu? Buka matamu, nak, lihat sekelilingmu. Dia menunjuk ke arah jalanan desa yang sepi dengan tongkatnya. Lihat, kenapa tidak ada satupun tetangga yang keluar? Kenapa desa ini sunyi seperti kuburan? Karena mereka tahu. Mereka semua tahu ada iblis di dalam rumah itu, dan mereka memilih untuk buta dan tuli daripada mati konyol. Kata-kata kakek itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Bulu kuduku meremang seketika. Iblis? Apa maksudnya? Aku menoleh ke sekeliling, dan benar saja, meskipun aku sudah berteriak-teriak tadi, tidak ada satupun jendela tetangga yang terbuka. Tidak ada satupun orang yang keluar untuk melihat keributan. Seolah-olah kami sedang berada di dimensi lain yang terisolasi dari dunia nyata. Kakek, jangan nakut-nakutin saya. Suaraku mulai melemah, air mata ketakutan mulai menetes membasahi pipiku. Saya cuma mau ketemu suami saya, dia bilang ibunya sakit, dia janji cuma sehari. Kakek itu menatapku dengan pandangan yang tiba-tiba melunak, namun tetap penuh urgensi. Dia melihat ke arah Bima yang sedang menangis sesenggukan, lalu kembali menatapku. Ibu mertuamu memang sakit, tapi bukan sakit badan. Hatinya yang sakit melihat kelakuan anaknya, gumam kakek itu misterius. Dengar, kalau kamu sayang nyawamu, dan yang lebih penting, kalau kamu sayang nyawa bocah kecil ini. Dia menunjuk Bima dengan telunjuknya yang gemetar, jangan pernah sentuh gerbang itu. Putar balik mobilmu, dan lari sejauh mungkin dari sini. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, aku tidak bisa pulang tanpa Raka. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini. Tidak, saya harus masuk. Mas Raka pasti ada di dalam. Mas Raka. Aku nekat. Aku mencoba menerobos lewat samping tubuh kakek itu, menarik tangan Bima dengan kasar karena panik. Aku harus mencapai gerbang itu. Aku harus memanggil Raka. Tapi kakek itu jauh lebih kuat dari penampilannya. Dengan gerakan secepat kilat, tangan kirinya yang keriput tapi sekeras besi mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku menjerit kesakitan. Aduh, lepasin. Tolong. Tolong, ada orang gila. Teriakku histeris, berharap ada tetangga yang mendengar. Diam, bentak kakek itu tepat di depan wajahku. Matanya melotot nyaris keluar. Kamu mau mati, hah? Kamu mau anakmu mati sia-sia? Situasi semakin kacau. Bima menangis histeris memanggil-manggilku, aku meronta-ronta berusaha melepaskan diri, dan kakek tua misterius ini menahanku dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Di tengah pergulatan itu, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang membuatku terpaku. Dia melepaskan tanganku, lalu membanting tongkatnya ke tanah dan menunjuk jam tangan butut di pergelangan tangannya. Wajahnya pucat pasi,
Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Dia terlihat seperti orang yang sedang dikejar malaikat maut. Waktunya habis. Bisiknya horor. Suasana siang itu berubah menjadi neraka psikologis bagiku. Langit mendung di atas kami seolah semakin rendah, menekan dada hingga sulit bernapas. Kakek tua di hadapanku ini bernapas memburu, dadanya naik turun dengan cepat, seolah dia baru saja lari maraton. Dia masih berdiri menghalangiku, tapi kini sikap tubuhnya berubah. Bukan lagi sekadar menghalangi, tapi dia terlihat sedang menghitung mundur menuju kiamat. Aku memegangi lenganku yang merah bekas cengkeramannya, sambil terus memeluk Bima yang masih gemetar ketakutan. Kakek ini gila, benar-benar gila. Gumamku di sela isak tangis. Apa mau kakek? Uang? Saya kasih uang kalau kakek mau minggir. Aku merogoh saku celanaku dengan tangan gemetar, berniat mengambil dompet. Pikiran piciku mengatakan mungkin dia hanya preman kampung yang menyamar. Tapi kakek itu justru menepis tanganku kasar saat melihat aku mengeluarkan dompet. Uang receh dan beberapa lembar ribuan berhamburan jatuh ke tanah becek. Simpan uangmu yang tidak berharga itu, bentaknya, namun suaranya bergetar hebat. Dia tidak melihat ke arah uang itu sedikit pun. Matanya terpaku pada jam tangan tua yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam itu terlihat sangat kuno. Kacanya retak 1000, talinya terbuat dari kulit yang sudah lapuk dan mengelupas. Tapi jarum detik itu bergerak dengan suara tik, 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 yang seolah terdengar begitu nyaring di telingaku, mengalahkan suara degup jantungku sendiri. Dia mencengkeram bahuku dengan kedua tangannya. Kali ini bukan cengkeraman kasar untuk menyakiti, tapi cengkeraman putus asa seorang penolong yang tidak dipercaya. Wajahnya mendekat ke wajahku, begitu dekat sampai aku bisa melihat pupil matanya yang mengecil karena panik. Nak, tolong dengarkan saya sekali ini saja. Bisiknya dengan suara parau yang menyayat hati. Saya bukan orang jahat. Saya mantan polisi. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Jangan masuk ke sana sekarang. Itu bahaya. Bahaya yang lebih mengerikan dari sekadar perampok. Aku tertegun mendengar pengakuannya. Mantan polisi? Kakek lusuh ini? Tapi sorot mata itu memang memiliki otoritas yang aneh. Ketegasan yang hanya dimiliki oleh orang yang biasa menghadapi bahaya. Keraguanku mulai goyah. Kalau kakek polisi, kenapa kakek tidak tolong suami saya? Dia di dalam, kek. Mungkin dia disandera. Saya harus tolong dia. Seruku frustrasi. Suamimu tidak perlu ditolong. Potong kakek itu cepat dan tajam. Kalimatnya menohok jantungku. Dia bagian dari mereka. Dan sebentar lagi, neraka akan datang ke rumah itu. Kamu tidak boleh ada di sana saat itu terjadi. Apa maksudnya neraka? Kakek ngomong apa sih? Aku semakin bingung dan histeris. Rasanya kepalaku mau pecah. Kakek itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia kembali melihat jam tangannya, lalu menatapku dengan wajah yang sangat serius. Jam berapa di HPMU? Cepat lihat. Aku refleks merogoh saku dan menyalakan layar ponselku. Jam 11:55. Kakek itu mengangguk cepat. Wajahnya semakin pucat. 5 menit, desisnya. Kita cuma punya waktu 5 menit. Tepat jam 12 teng, semuanya akan dimulai. Mulai apa? Pesta? Arisan? Apa? Teriakku putus asa. Penggerebekan? Jawabnya singkat, dingin, dan mematikan. Satu kata itu membuat seluruh duniaku berhenti berputar. Penggerebekan? Nak, jangan masuk ke sana, itu bahaya. Tunggu 5 menit, dan kamu akan tahu kalau... Suaranya menggantung, matanya menatap nanar ke arah rumah mertuaku. Kamu akan tahu siapa sebenarnya laki-laki yang kamu nikahi itu. Aku menggeleng lemah, menolak percaya. Nggak mungkin Mas Raka orang baik, dia cuma pegawai kantor biasa. Demi anakmu. Kakek itu mengguncang bahuku keras, menyadarkanku dari penyangkalan. Kalau kamu masuk sekarang, kamu dan anakmu akan dijadikan sandera. Mereka punya senjata. Mereka sindikat nekat. Kamu mau anakmu mati kena peluru nyasar? Bayangan Bima terluka, bayangan darah, bayangan mengerikan itu seketika memenuhi kepalaku. Naluri bertahan hidupku akhirnya menang melawan egoku. Aku menatap Bima yang menangis dalam diam,
wajahnya pucat ketakutan. Aku tidak boleh mengambil risiko sekecil apapun untuk nyawa anakku. Terus kita harus apa? Tanyaku lemas, menyerah sepenuhnya pada kakek misterius ini. Ikut saya. Sembunyi. Jangan bersuara. Jangan bernapas kalau perlu, perintahnya. Tanpa menunggu lagi, kakek itu menarik lenganku, menyeretku dan Bima menjauh dari gerbang, menuju samping tembok rumah tetangga yang ditumbuhi semak belukar rimbun dan pohon pisang liar. Tempat itu gelap dan lembab, tersembunyi sempurna dari pandangan jalan raya maupun dari arah rumah mertuaku. Jongkok di sini, perintahnya sambil menekan bahuku ke bawah. Aku menurut, tubuhku merosot ke tanah yang basah dan berlumpur. Aku tidak peduli lagi celana jeansku kotor atau sepatuku penuh tanah. Aku menarik Bima ke dalam pelukanku, mendekap kepalanya di dadaku, menutup telinganya dengan tanganku. Kakek itu berjongkok di sebelah kami, matanya mengintip tajam melalui celah-celah daun pisang ke arah jalanan desa. Menit pertama berlalu dalam keheningan yang menyiksa batin. Aku masih berperang dengan pikiranku sendiri. Apa aku bodoh? Apa aku baru saja ditipu orang gila? Bagaimana kalau Mas Raka sebenarnya sedang menungguku di dalam, dan aku malah sembunyi di semak-semak seperti pencuri? Rasa bersalah menghantuiku. Aku merasa mengkhianati suamiku sendiri. Menit kedua. Suasana semakin hening, seolah alam sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah tragedi. Kakek di sebelahku tidak bergerak sedikit pun, tubuhnya kaku seperti patung, tapi keringat terus mengucur dari dahinya. Dia terus-menerus melirik jam tangannya. Tik, tik, tik. Menit ketiga. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Teringat saat Raka pamit pergi seminggu lalu. Wajahnya yang tegang, keringat dinginnya, tas besarnya yang aneh, dan larangannya agar aku tidak ikut. Jangan membantah dulu, Din. Kondisinya belum jelas. Kalimat itu terngiang lagi. Lalu mobilnya yang dibiarkan berdebu. Tidak mungkin orang yang merawat ibunya membiarkan mobilnya seperti itu. Kecuali jika dia sibuk melakukan sesuatu yang lain di dalam sana. Sesuatu yang membuatnya lupa pada dunia luar. Hatiku mulai terasa sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit karena retakan kepercayaan yang mulai hancur. Apakah kakek ini benar? Apakah Raka menyembunyikan sesuatu yang mengerikan? Menit keempat. Kakiku mulai kesemutan karena berjongkok terlalu lama. Bima mulai gelisah dalam pelukanku. Ibu, Bima mau pulang. Bisiknya lirih. SSTTT. Kakek itu menempelkan telunjuknya di bibir dengan tatapan tajam. Dengar. Aku menajamkan telinga. Awalnya tidak terdengar apa-apa. Tapi kemudian, samar-samar, getaran itu terasa di tanah. Suara gemuruh halus yang semakin lama semakin mendekat. Seperti suara mesin berat yang menderu di kejauhan. Aku menoleh pada kakek itu. Dia mengangguk pelan, matanya berkilat penuh kemenangan sekaligus kesedihan. Mereka datang, bisiknya, dan tepat di menit kelima. Nguing, nguing, nguing. Suara sirine yang memekakan telinga tiba-tiba meledak memecah kesunyian desa. Suaranya begitu keras, begitu dekat, seolah-olah sumber suara itu ada tepat di samping telingaku. Bima tersentak kaget dan menjerit. Aku membekap mulutnya dengan tanganku, air mataku tumpas ketika karena kaget dan takut. Dari tikungan jalan, muncul iring-iringan mobil yang melaju dengan kecepatan gila. Bukan ambulans. Bukan pemadam kebakaran. Itu adalah 3 unit mobil minibus gelap dengan kaca film hitam pekat, diikuti 1 truk polisi bertuliskan, Gegana, di belakangnya. Mereka menerjang jalanan berbatu tanpa ampun, debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Rombongan itu tidak melambat sedikit pun. Mereka langsung membanting setir ke arah pekarangan rumah mertuaku. Cit! Suara rem berdecit nyaring saat mobil-mobil itu mengepung rumah mertuaku, memblokade mobil Raka dari segala arah. Pintu-pintu mobil terbuka serentak, dan puluhan polisi berseragam lengkap dengan rompi anti peluru, helm baja, dan senjata laras panjang melompat turun dengan gerakan taktis yang terkoordinasi. Polisi! Jangan bergerak! Tiarap! Kepung seluruh area. Suara teriakan komandan polisi menggema lewat pengeras suara, membuat jantungku rasanya mau copot. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan histeris yang hendak keluar. Tubuhku gemetar hebat menyaksikan pemandangan di depan mataku. Ini seperti adegan film aksi di TV, tapi ini nyata.
Ini terjadi di rumah suamiku. Lihat, nak. Bisik kakek itu di telingaku, suaranya terdengar dingin. Lihat apa yang kamu hindari. Kalau kamu tadi ngeyel masuk, sekarang moncong senjata itu sudah ada di kepalamu. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Memeluk Bima seerat mungkin seolah ingin memasukkannya kembali ke dalam rahimku agar dia tidak perlu melihat kekacauan ini. Brak! Tanpa peringatan, pasukan polisi mendobrak gerbang pagar yang tadi diperdebatkan itu hingga engselnya lepas. Mereka berlari menyerbu masuk ke halaman, menuju pintu depan rumah yang masih tertutup rapat. Buka pintu. Polisi. Dor, dor. Suara tembakan peringatan meletus ke udara. Aku memejamkan mata rapat-rapat, seluruh tubuhku lemas tak bertulang. Di dalam sana ada suamiku. Di dalam sana ada ayah dari anakku. Dan sekarang, dia sedang diburu seperti binatang oleh puluhan polisi bersenjata. Kenyataan pahit mulai menampar wajahku dengan keras. Kehidupan pernikahanku yang selama ini kusebut bahagia, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan yang mengerikan. Duniaku seakan runtuh dalam hitungan detik. Suara tembakan peringatan yang baru saja meletus itu masih berdengung menyakitkan di telingaku, menciptakan simfoni horor yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi di kehidupan nyata, apalagi di rumah mertuaku yang damai. Aku mendekap Bima begitu erat, menekan wajah mungilnya ke dadaku, berusaha melindunginya dari trauma suara yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Di balik semak belukar yang lembab dan berbau tanah basah itu, aku menjadi saksi bisu dari sebuah operasi penyergapan yang brutal. Kakek misterius di sebelahku masih menahan bahuku agar tidak meloncat keluar. Napasnya terdengar berat namun teratur. Matanya yang tajam tidak berkedip sedikit pun mengawasi setiap pergerakan pasukan polisi yang kini telah menguasai halaman rumah mertuaku. Jangan bergerak, bisik kakek itu lagi, suaranya sedingin es. Tonton saja. Lihat siapa sebenarnya orang yang selama ini kamu tangisi. Di halaman rumah, kekacauan terjadi. Pintu depan yang kokoh dari kayu jati itu, kini sudah hancur berantakan, menyisakan serpihan kayu yang berserakan di lantai teras. Puluhan polisi berseragam hitam dengan rompi anti peluru merangsek masuk ke dalam rumah, seperti air bah yang tak terbendung. Teriakan-teriakan tegas dari para petugas saling bersahutan dengan suara teriakan panik dari dalam rumah. Tiarap. Semua tiarap. Tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Jatuhkan senjata. Suara gaduh benda-benda jatuh, kaca pecah, dan hantaman tubuh ke lantai terdengar jelas, hingga ke tempat persembunyian kami. Aku gemetar hebat. Imajinasiku liar membayangkan apa yang terjadi di dalam sana. Apakah suamiku sedang dipukuli? Apakah dia sedang ditodong senjata? Rasa cinta dan khawatirku masih tersisa sedikit, berperang hebat dengan logika dan fakta mengerikan yang ada di depan mata. Kemas Raka. Rintihku lirih, air mataku mengalir deras membasahi pipi. Kenapa polisi sekasar itu? Suami saya bukan teroris. Kakek itu menoleh padaku dengan tatapan iba namun penuh ketegasan. Dia memang bukan teroris, nak. Tapi apa yang dia lakukan di dalam sana sama jahatnya. Dia menghancurkan hidup banyak orang, termasuk orang tuanya sendiri. Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara kaca jendela samping rumah pecah berantakan. Prang! Seorang pria bertubuh kurus dengan tato di lengannya mencoba kabur dengan melompat keluar dari jendela kamar tamu. Namun, belum sempat kakinya menyentuh tanah, dua orang polisi yang sudah berjaga di samping rumah langsung menyergapnya. Pria itu dibanting ke tanah berlumpur dengan keras, wajahnya ditekan ke tanah, dan tangannya langsung dipuntir ke belakang untuk diborgol. Aku menutup mulutku menahan jeritan. Itu bukan Raka. Itu orang asing. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia ada di rumah mertuaku? Itu salah satu anak buah suamimu, bisik kakek itu, menjawab pertanyaan di kepalaku. Penjaga pintu. Anak buah? Suamiku punya anak buah? Kejutan demi kejutan terus menghantamku tanpa ampun. Beberapa menit kemudian, situasi di dalam rumah tampaknya sudah mulai terkendali, meski teriakan-teriakan masih terdengar. Lalu, pintu depan kembali menjadi pusat perhatian. Polisi mulai membawa orang-orang keluar dari dalam rumah. Yang pertama kali keluar bukanlah para penjahat, melainkan para korban.
Dadaku serasa dihantam palu godam saat melihat dua sosok tua yang sangat aku kenal dipapah keluar oleh polisi wanita dan tim medis. Itu bapak dan ibu mertuaku. Ya Tuhan, kondisi mereka sungguh mengenaskan. Ibu mertuaku yang biasanya gemuk, segar, dan selalu tersenyum ceria, kini terlihat sangat kurus, nyaris tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang mengerikan. Dia berjalan tertatih-tatih, nyaris tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Pakaian daster yang dikenakannya kotor dan kumal, seolah sudah berhari-hari tidak diganti. Di sebelahnya, bapak mertuaku kondisinya tak kalah menyedihkan. Ada bekas luka memar di pipi kanannya, dan tangannya gemetar hebat saat menerima botol air mineral dari polisi. Mereka berdua terlihat seperti tawanan perang yang baru saja dibebaskan dari kamp konsentrasi, bukan seperti orang tua yang sedang dijenguk anaknya. Ibu, bapak. Isakku tertahan. Hatiku hancur berkeping-keping melihat penderitaan mereka. Ingin rasanya aku berlari memeluk mereka, tapi kakek itu menahanku makin kuat. Tunggu, perintahnya. Belum saatnya. Lihat dulu dalangnya. Setelah kedua mertuaku diamankan ke ambulans yang baru saja tiba, polisi mulai menggelandang para tersangka keluar. Satu persatu laki-laki asing dengan wajah garang dan tubuh penuh tato digiring keluar dengan tangan terborgol ke belakang. Ada sekitar 5 orang laki-laki asing yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mereka menunduk, menyembunyikan wajah dari sorotan kamera petugas dokumentasi. Dan kemudian, sosok terakhir itu muncul. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Waktu seolah melambat. Seorang pria dengan kemeja yang kancingnya terbuka sebagian, rambut acak-acakan, dan wajah yang terlihat kusut namun penuh amarah, diseret keluar oleh 2 orang polisi berbadan tegap. Itu Raka. Suamiku. Ayah dari anakku. Tapi dia bukan Raka yang pamit padaku seminggu lalu dengan wajah memelas. Raka yang ada di hadapanku sekarang menatap polisi dengan nyalang, mulutnya terus-menerus menyumpah serapah, berteriak-teriak tidak terima diperlakukan kasar. Tidak ada raut penyesalan di wajahnya, hanya ada raut kekalahan dari seorang pecundang yang tertangkap basah. Lepaskan saya punya hak. Kalian tidak punya bukti, teriak Raka lantang saat polisi mendorongnya mendekat ke mobil tahanan. Bukti ada di dalam, Pak. Ratusan perangkat komputer, server judi online, dan narkoba jenis sabu di kamar orang tua Anda. Anda mau menyangkal apa lagi? Bentak salah satu polisi yang memegang lengannya. Duniaku berputar hebat. Judi online? Narkoba? Di kamar orang tuanya sendiri? Jadi, selama ini, alasan dia pulang kampung, alasan dia membawa tas besar, alasan dia tidak mau aku ikut. Semua itu bukan karena bakti pada orang tua. Dia menjadikan rumah masa kecilnya, rumah tempat dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sebagai markas kejahatan. Dia menjadikan orang tuanya sendiri sebagai tameng, mungkin menyekap mereka di kamar belakang agar tidak mengganggu bisnis haramnya. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat. Rasa jijik merambat naik ke tenggorokanku. Bagaimana bisa aku tidur satu ranjang selama 5 tahun dengan monster seperti ini? Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Kakek di sebelahku menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Dia melepaskan cengkeramannya dari bahuku dan menatapku dengan sorot mata yang penuh arti. Kamu dengar itu, nak? Tanyanya pelan. Suamimu adalah bandar koordinator wilayah sini. Dia pulang bukan karena ibunya sakit. Dia pulang karena markasnya di kota sudah tercium polisi, jadi dia memindahkan operasinya ke desa terpencil ini, berpikir polisi tidak akan melacaknya sampai ke kaki gunung. Dia menyandera bapak dan ibunya sendiri di kamar belakang, memaksa mereka diam di bawah ancaman, sementara dia dan komplotannya mengubah ruang tamu menjadi pusat operator penipuan. Air mataku tumpah semakin deras, bukan lagi karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Dan coba bayangkan. Lanjut kakek itu, kali ini suaranya bergetar menahan emosi. Bayangkan kalau tadi kamu masuk 5 menit lebih awal. Bayangkan kalau kamu mengetuk pintu itu sebelum polisi datang. Raka pasti panik. Dia tahu dia sudah dikepung. Dalam kepanikan itu, dia butuh sandera baru yang lebih berharga daripada orang tua rentan. Kakek itu menunjuk Bima yang masih meringkuk di pelukanku. Dia pasti akan menarikmu dan anakmu masuk.
Dia akan menodongkan pisau atau senjata ke leher anakmu ini di depan polisi. Dia akan menjadikan darah dagingnya sendiri sebagai tiket untuk kabur. Karena bagi orang yang sudah gelap mata oleh uang haram dan narkoba, keluarga itu tidak ada artinya lagi. Nak, keluarga cuma alat. Kata-kata kakek itu menohokku tepat di ulu hati. Bayangan mengerikan itu terlintas jelas di kepalaku. Raka menodongkan pisau ke leher Bima. Raka menyeretku sebagai tameng hidup saat polisi menembak. Ya Tuhan, kakek ini benar. Dia benar-benar menyelamatkan nyawa kami. Peringatan, tunggu 5 menit, itu adalah batas tipis antara hidup dan mati. Antara menjadi saksi yang selamat, atau menjadi korban yang tragis. Kakiku lemas seketika. Aku jatuh terduduk di tanah lumpur, memeluk Bima sambil menangis meraung-raung dalam diam. Rasa syukur karena selamat bercampur aduk dengan rasa sakit karena pengkhianatan. Hancur sudah rumah tanggaku. Hancur sudah kepercayaanku. Suami yang kukenal, laki-laki yang kucintai, ternyata sudah mati lama sekali. Digantikan oleh iblis berwajah manusia yang baru saja diseret masuk ke mobil polisi itu. Di tengah kekalutan itu, Bima mendongak, menatapku dengan mata polosnya yang basah. Ibu, Papa kenapa ditangkap polisi? Papa jahat ya, Bu? Pertanyaan polos itu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan pertahananku. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya bisa memeluknya makin erat. Berharap pelukanku bisa menghapus memori buruk hari ini dari ingatannya. Sementara itu, di halaman rumah, polisi mulai memasang garis kuning membentangi seluruh area rumah. Mobil Raka yang berdebu itu juga dilingkari garis polisi. Rumah yang dulu penuh kenangan manis saat lebaran, kini berubah menjadi tempat kejadian perkara, TKP, kejahatan berat. Aku menatap kakek itu. Sosok lusuh yang tadi kuanggap gila, kini terlihat seperti malaikat penolong yang dikirim Tuhan. Terima kasih, Kek. Ucapku disela tangis. Terima kasih sudah menyelamatkan Bima. Kakek itu tersenyum tipis. Senyum pertamanya hari ini. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada naluri seorang ibu yang membuatmu mau mendengarkan saya tadi. Sekarang, hapus air matamu. Kamu harus kuat. Mertuamu butuh kamu. Anakmu butuh kamu. Jangan biarkan bajingan itu melihatmu hancur. Perkataan itu membakar semangatku. Benar. Aku tidak boleh hancur. Aku adalah korban, tapi aku juga penyintas. Aku harus bangkit. Aku harus menghadapi kenyataan pahit ini demi Bima dan demi mertuaku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berdiri. Aku membersihkan tanah dari celanaku, merapikan rambutku, dan menggandeng tangan Bima dengan erat. Ayo, nak, bisikku pada Bima, kita temui nenek. Kami melangkah keluar dari persembunyian, berjalan menuju kerumunan polisi dan warga yang mulai berdatangan. Langkahku masih gemetar, tapi tatapanku lurus ke depan. Menuju babak baru kehidupan yang, meskipun pahit, setidaknya adalah sebuah kebenaran. Aku melangkah keluar dari balik semak belukar, menggandeng tangan Bima erat-erat. Cahaya matahari yang sempat tertutup mendung kini mulai menerobos celah awan, menyinari pemandangan tragis di depan rumah mertuaku. Kehadiranku yang tiba-tiba muncul dari samping rumah tetangga menarik perhatian beberapa petugas polisi. Ibu, berhenti. Dilarang masuk area ini, teriak seorang petugas polisi muda sambil mengangkat tangannya. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan mendekat dengan tatapan kosong namun terarah. Saya istrinya, jawabku dengan suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, tanpa emosi. Saya istri dari laki-laki yang baru saja kalian tangkap. Dan itu mertua saya. Mendengar pengakuanku, petugas itu menurunkan tangannya. Wajahnya berubah menjadi simpati. Dia mengangguk pelan dan membiarkanku lewat, bahkan membukakan jalan di antara kerumunan warga desa yang kini mulai ramai berdatangan, seperti semut yang mengerubungi gula. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh, menghakimi, dan penuh cemoohan, tapi aku menutup telingaku rapat-rapat. Aku tidak peduli pada mereka. Mereka yang tadi bersembunyi di balik gorden saat aku butuh bantuan, sekarang sok ingin tahu. Mataku tertuju pada satu titik. Mobil tahanan polisi yang pintunya masih terbuka. Di dalamnya, Raka duduk dengan tangan terborgol, diapit oleh 2 petugas. Dia menunduk dalam,
bahunya naik turun. Mungkin dia menangis, atau mungkin dia sedang merutuki nasib sialnya. Tiba-tiba, seolah merasakan kehadiranku, Raka mengangkat kepalanya. Tatapan kami bertemu. Detik itu, waktu seolah membeku kembali. Aku melihat mata suamiku. Mata yang dulu selalu menatapku dengan penuh cinta saat kami pacaran. Mata yang meneteskan air mata haru saat Bima lahir, kini mata itu merah, liar, dan penuh ketakutan. Saat dia melihatku berdiri di sana, menggandeng anaknya, ekspresinya berubah drastis. Dari wajah garang penuh amarah tadi, kini berubah menjadi wajah memelas yang menyedihkan. Dinda, panggilnya. Suaranya serak, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas di antara kebisingan sirine. Dinda, tolong aku. Bilang sama mereka aku nggak salah. Aku dijebak, Din. Aku cuma mau bahagiain kamu sama Bima. Mendengar teriakan itu, mendengar dia masih berani membawa namaku dan anakku sebagai alasan kejahatannya, rasa jijikku memuncak hingga ke ubun-ubun. Bahagiain kami? Dengan cara menyekap orang tua sendiri? Dengan cara menipu orang lain? Dengan narkoba? Aku tidak menjawab. Aku tidak berteriak marah. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin, tatapan seorang istri yang hatinya sudah mati. Perlahan, aku menggelengkan kepala. Menggeleng sebagai tanda bahwa aku tidak percaya lagi, menggeleng sebagai tanda perpisahan abadi. Raka tampak terkejut dengan reaksiku yang dingin. Dia memberontak, mencoba berdiri dari duduknya. Dinda, jangan diam aja. Dinda Diam, bentak polisi di sebelahnya, lalu mendorong kepala Raka masuk kembali ke dalam mobil dan membanting pintu besi itu hingga tertutup rapat. Blam! Suara pintu mobil yang tertutup itu bagaikan palu hakim yang mengetuk putusan cerai bagi pernikahanku. Habis sudah. Selesai. Laki-laki itu bukan lagi suamiku. Dia hanyalah masa lalu kelam yang harus kubuang jauh-jauh. Mobil tahanan itu perlahan bergerak mundur, lalu melaju meninggalkan pekarangan rumah, membawa serta ayah dari anakku menuju penjara yang pantas untuknya. Aku tidak menoleh lagi. Aku membalikkan badan, memunggungi kepergiannya, dan fokus pada hal yang jauh lebih penting. Ibu, Bapak. Aku berlari kecil menuju mobil ambulans yang terparkir di sisi lain halaman. Tim medis sedang memeriksa tekanan darah ibu mertuaku. Begitu ibu melihatku, tangisnya pecah seketika. Dinda, Enduk. Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Aku langsung menghambur memeluk tubuh rentanya yang kini tinggal tulang. Bau apek dan keringat menyengat dari baju ibu, tanda penderitaan panjang yang beliau alami. Tapi aku tidak peduli. Aku memeluknya erat, menumpahkan segala tangis yang tersisa. Maafin ibu, Enduk, maafin Raka. Isak ibu terseduh-seduh di bahuku. Ibu gagal mendidik anak, Raka durhaka. Raka tega sama ibu. Esestet, gak apa-apa, Bu. Ibu gak salah. Ibu korban. Yang penting ibu sama bapak selamat. Bisikku menenangkan, sambil mengelus punggungnya yang rapuh. Bapak mertuaku duduk di sebelah ibu, matanya menatap kosong ke arah rumah, air mata menetes diam-diam di pipinya yang keriput. Dia tampak sangat terpukul, seolah jiwanya ikut mati melihat kelakuan anak laki-laki kebanggaannya. Bima yang sedari tadi diam karena bingung, kini ikut memeluk kaki neneknya. Nenek sakit ya? Jangan nangis, Nek. Ada Bima di sini. Mendengar suara cucunya, tangis ibu dan bapak semakin menjadi-jadi. Mereka memeluk Bima bergantian, menciumi wajah cucu sematawayang mereka seolah Bima adalah satu-satunya obat bagi hati mereka yang hancur lebur. Pemandangan itu begitu menyayat hati, membuat beberapa polisi wanita di dekat kami ikut menyeka sudut mata mereka. Saat situasi mulai sedikit tenang, seseorang menepuk bahuku pelan. Aku menoleh. Itu kakek misterius tadi. Tapi kali ini dia tidak lagi memakai caping lusuhnya. Dia sudah melepas jaket hitam kotornya, dan di balik itu, dia mengenakan kaos polo berkerah yang rapi meski agak pudar warnanya. Posturnya tegak, berwibawa, berbeda jauh dengan postur membungkuk yang tadi dia tampilkan. Seorang perwira polisi senior menghampiri kami dan menyalami kakek itu dengan penuh hormat. Terima kasih banyak, Komandan Hadi. Informasi Bapak akurat 100%.
Kalau Bapak tidak memberi sinyal waktu yang tepat, mungkin kami akan kehilangan momentum dan tersangka bisa menghilangkan barang bukti. Komandan Hadi? Jadi benar dia pensiunan polisi? Kakek itu, Pak Hadi, tersenyum tipis dan menepuk bahu perwira itu. Ah, saya cuma warga biasa sekarang, dan cuma kebetulan mata tua ini masih awas melihat hal-hal ganjil. Pak Hadi kemudian beralih menatapku. Tatapannya kini hangat, seperti tatapan seorang ayah kepada anaknya. Kamu wanita hebat, Dinda, ucapnya tulus. Saya minta maaf tadi harus kasar dan menyeret-nyeret kamu. Kalau saya jelaskan pelan-pelan, kamu pasti tidak akan percaya dan malah buang-buang waktu berdebat. Situasinya sangat genting. Aku mengangguk, menyalami tangan keriput itu dan menciumnya dengan takzim. Jangan minta maaf, Pak. Bapak penyelamat kami. Kalau Bapak tidak mencegat saya nggak bisa bayangin nasib Bima. Aku bergidik ngeri membayangkan skenario buruk itu lagi. Terima kasih, Pak. Saya berhutang nyawa sama Bapak. Pak Hadi tersenyum bijak. Bayar hutangmu dengan membesarkan anakmu ini jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan sampai dia jadi seperti ayahnya. Didik dia dengan kejujuran, karena kejujuran adalah warisan paling mahal. Pesan itu menancap kuat di hatiku. Ya, aku berjanji. Bima tidak akan pernah menjadi seperti Raka. Aku akan pastikan itu. Sore harinya, setelah memberikan keterangan singkat pada polisi dan memastikan mertuaku akan dirawat sementara oleh kerabat yang tinggal di desa sebelah, karena rumah mereka masih disegel garis polisi sebagai TKP, aku memutuskan untuk pulang. Aku tidak bisa berlama-lama di desa ini. Udaranya terasa sesak oleh kenangan buruk. Ibu mertuaku memegang tanganku erat sebelum aku masuk ke mobil. Dinda, kamu masih mau kan jadi menantu ibu? Meskipun anak ibu sudah jahat sama kamu. Aku tersenyum getir, menghapus air mata di pipi ibu. Bu, status istri Raka mungkin akan hilang. Tapi status menantu ibu dan ibu dari cucu ibu nggak akan pernah hilang. Aku akan tetap jenguk ibu. Kita akan lewati ini sama-sama ya. Dengan berat hati, aku meninggalkan mereka. Mobil tuaku kembali melaju membelah jalanan desa yang kini mulai gelap. Hujan gerimis kembali turun, seolah membilas jejak-jejak dosa yang tertinggal di tanah desa itu. Di dalam mobil, suasananya hening tapi damai. Bima sudah tertidur pulas di kursi samping. Lelah setelah seharian mengalami kejadian yang mengguncang jiwa kecilnya. Aku menyetir dengan tenang. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu kabar suami. Tidak ada lagi rasa curiga yang menggerogoti hati. Yang ada hanyalah kepastian. Kepastian yang pahit memang, tapi jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Aku melirik kursi penumpang di sebelahku yang kosong. Biasanya Raka duduk di sana, bercerita tentang pekerjaannya, atau sekadar tidur. Dulu aku takut kehilangan dia. Dulu aku merasa tidak bisa hidup tanpanya. Tapi hari ini, melihat kursi kosong itu, aku justru merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya lega. Rasanya bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari sandiwara. Bebas dari bahaya yang mengintai di balik selimut pernikahan kami. Aku menatap jalanan panjang di depan. Lampu sorot mobilku menembus kegelapan malam. Jalan di depan mungkin akan terjal. Aku akan menjadi ibu tunggal. Aku akan menghadapi sidang perceraian. Aku akan menghadapi cemoohan orang. Tapi aku tidak takut. Aku melirik Bima sekilas. Kita bisa, nak, bisikku pada diriku sendiri. Kita selamat. Itu yang paling penting. Sisanya, kita hadapi sambil jalan. Aku menginjak pedal gas, membawa kami pulang ke kota, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju masa depan di mana aku memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Tanpa rahasia. Tanpa penipuan. Tanpa Raka. Dan di kejauhan, bayangan kakek misterius yang berdiri tegak di bawah pohon beringin seolah melambaikan tangan, menutup kisah misteri 5 menit yang telah mengubah takdirku selamanya.